Tot, 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 tot. Kamehameha nampak sedih melihat gudang penyimpanannya terbakar habis. Kemudian dikabarkan bahwa Kewa keponakannya menantangnya di Gurun Hitam, di mana di atas kertas pasukan Kewa lebih unggul, dan Kak Iyana memperingatkan bahwa hal itu harus segera diselesaikan karena sebelum Kahekili menyerang kerajaan Hawaii, semua distrik harus sudah bersatu. Pendapat lain datang dari kupu Ohi yang menyarankan untuk berbicara langsung dengan Kewa, di mana hal ini akan berhasil karena kupu Ohi pernah dibesarkan di KU, di mana dia dan Kewa punya sejarah yang sama dengannya. Ia meyakinkan bahwa ia bisa mengajaknya untuk bergabung tanpa pertumpahan darah, namun Kak Iyana tidak setuju karena Kewa pemuja perang yang tidak mungkin memilih untuk damai. Sedangkan Kak Ahumanu lebih memilih pendapat kupu Ohi karena punya keyakinan dan pemikiran yang sama. Kamehameha mengikuti perkataan istrinya dengan dalih bahwa para wanita bisa melihat yang tidak bisa dilihat para kepala suku, membuktikan bahwa memang dari dulu suami takut istri itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Kewa meminta dibawakan topi mendiang ayahnya dan membakarnya sebagai tanda bahwa ia tidak akan berjuang untuk melestarikan kerajaannya. Nampak prediksi Kak Iyana lebih tepat dibandingkan kupu Ohi istrinya. Di kerajaan Oahu, bekas kuil perlindungan Kahekili sedang melakukan ritual meminta kekuatan dan petunjuk dari para dewa dengan memenggal kepala ikan dan meminum rebusan kepala ikan, sehingga dia flashback kembali ke masa-masa dia melakukan pembantaian kepada rakyat kerajaan Oahu. Kupule sedang bersama pasangan gaynya Lima curhat terkait pernyataan ayahnya Kahekili yang menyatakan bahwa keturunan raja hanya dari garis keturunannya saja, sedangkan dia penyuka sesama jenis, di mana akan menjadi masalah di kemudian hari. Heke meminta Nahi untuk mengajarkannya bertarung karena ingin membantu, namun Nahi khawatir kupu Ohi tidak akan setuju dan Heke pun mengatakan cuma ingin diajarkan olehnya sehingga membuat Nahi tersanjung. Pemindahan senjata dilakukan di kawal Moku, di mana Kapten John saat itu menanyakan kelanjutan bisnis kayu cendana, namun Kak Iyana meminta Kapten John untuk bersabar karena akan terjadi perang saat ini. That seems to have gone well. We will see. What of the sandalwood trade? Ho'omanawanui. Just be patient. Kupule mendatangi ayahnya untuk mempertimbangkan kembali soal rencana untuk menghabisi garis keturunan semua kerajaan. Namun, ayahnya membawa anaknya untuk melihat kepala suku yang bersekongkol untuk mengkhianatinya, sehingga meyakinkan Kupule bahwa ini akan terjadi jika hal itu tidak dilakukan. Humu ha wana ana lau. Me ka ho'ohu oi ka vanana. Kak Iyana berbicara dengan Kak Ahumanu soal pendapat istrinya yang tidak akan berhasil memujuk Kewa untuk berdamai, namun Kak Ahumanu tetap dengan dukungannya kepada kupu Ohi dengan dalih perdamaian lebih baik. You do not agree with Kupoi. If there is any hope to unite this kingdom with Keoa, Kupu Ohi mendatangi distrik KU ditemani suaminya sempat dihadang pasukan Kewa, sementara Tony sedang mengajarkan pasukan Moku bagaimana cara menggunakan senapan yang dibawa Kak Iyana dari Zamboanga. Next, the ball. Kupu Ohi mulai bernegosiasi dengan Kewa untuk berdamai, namun tidak menemukan jawaban yang diinginkan. Malah Kewa mempertajam permusuhan dengan mengatakan sesuatu tentang Kak Iyana, sehingga suasana menjadi memanas. Penasehat Kewa mengatakan bahwa dia tidak akan menang dan memberikan saran untuk membawa pasukannya menyeberangi selat untuk bersekutu dengan musuh.
Me koma kua kane. Kia kua kaua. Kak Yana melaporkan hasil perundingan dengan Kiowa di mana tidak menemukan titik terang. Namun, Kamehameha tetap pada keinginannya untuk tidak berperang karena hal itu akan memperkuat siklus perang yang sudah terjadi berabad-abad namanya. A'o ke hailuku ia i kapohaku e pono ai. Kamehameha berkeinginan untuk menghilangkan siklus itu dengan menciptakan hukum baru, yaitu hukum perdamaian, di mana tidak ada raja, kepala suku, atau pasukan yang melakukan pembunuhan kecuali nyawanya terancam, dan jika dilanggar, maka hukumannya adalah kematian. A'ale mo i ali'i. Ai ila muku a koa paha. E lawe aku i keola. Sesuai dengan saran dari penasehatnya, Kiowa mendatangi musuhnya Kahekili untuk bersekongkol melawan Kamehameha yang dianggap telah merebut haknya sebagai pemilik dewa perang. Kahekili setuju dengan kerjasama itu, kemudian Kahekili meminta Kupule untuk memanggil Opunui untuk menghadap ayahnya, walaupun Kupule sudah memperingatkan ayahnya bahwa Opunui sering membawa kekacauan. Oi. Oh, namai ya unui. Kupule mendatangi Opunui untuk melaksanakan perintah ayahnya, namun Opunui sempat menyindir Kupule bahwa jika ayahnya mengamanahi Opunui tugas ini karena menganggap anaknya tidak akan sanggup mengemban tugas seorang lelaki. Waki imaila ke ali iya umekaike. Ole oe. Ho ana. Kamehameha meminta pendapat istrinya tentang Kak Iana, apakah dia bisa dipercaya. Kemudian Kak Ahumanu mengatakan bahwa dia bisa dipercaya dan akan bisa membantu kita. Kemudian ayahnya Moku mengingatkan bahwa Kak Ahumanu harus berdiri bersama suaminya Kamehameha, bukan Kak Iana. But you have woven Kamehameha and Kaiana in a way that cannot easily be undone. Marley tiba di Kepulauan Hawaii dengan menggunakan kapal Kapten Metcalfe, sedangkan di distrik Kohala sedang ada acara penyambutan kelahiran bayi dari salah satu kepala suku, di mana membuat Kak Ahumanu dan ayahnya merasa tidak nyaman karena tidak bisa memberikan keturunan kepada Kamehameha. Mai kai kako ina kua ake kahi ali'i. E wahanau ia kula ke kai keiki. Keadaan semakin tidak nyaman ketika Kamehameha mendatangi istrinya dan berkata dia menantikan hari perayaan kelahiran anaknya suatu saat nanti, di mana hal itu sudah diramalkan tidak akan terjadi, yang saat ini hanya diketahui Kak Ahumanu dan ayahnya saja. Mata-mata dari KU datang menginformasikan kabar terbaru ditemani Kak Ahumanu di tempat yang jauh dari keramaian. Namun diketahui Kupu Ohi, kemudian Kak Iana meminta kepastian kepada Kak Ahumanu apakah dia pro perdamaian atau perang. What do you want? I don't know of war or prophecy. Kapten Metcalfe dan kru nampak senang melihat banyaknya pohon cendana kemudian menebangnya. Namun datang satu orang penduduk lokal memergoki yang tentu saja dikejar kru kapten supaya keberadaannya tidak diketahui. Pengejaran terhenti di suatu tempat di mana para kru awalnya tidak menyangka yang ternyata masuk jebakan untuk dikepung penduduk lokal yang jumlahnya lebih banyak dari para kru mengitari dengan tombak dan ragaji. Kak Ahumanu sedang mempraktekkan apa yang para ratu orang kulit putih lakukan di negaranya, membuat Kak Iana tertawa. Tidak lama kemudian diteriaki pelayannya bahwa Kamehameha suaminya sedang mencarinya. Kemudian saat Kak Iana kembali pulang, terjadi sedikit perselisihan antara Kak Iana dengan istrinya terkait apa yang sedang Kak Iana lakukan dengan Kak Ahumanu, bahwa hal itu bisa menjadi masalah yang bisa saja Kupu Ohi meninggalkannya.
Yet you seek her counsel. The chiefs listen to her. Tony mendatangi Kaiana mengabarkan bahwa kapal lain datang di mana Marley sebagai navigatornya. Kemudian terjadi pertemuan antara Kaiana dan Kamehameha membahas apa yang harus dilakukan terhadap Kapten Metcalfe dan para krunya. Then you cannot be trusted either. Kaiana menyarankan untuk menghabisi Kapten Metcalfe dan mengirim tulang belulangnya kepada krunya sebagai bukti bahwa jangan pernah mendatangi pulau ini lagi, berharap pesan itu viral ke seluruh penjuru dunia. Do as your uncle. He killed Captain Cook. Kamehameha tidak setuju dengan saran itu karena bertentangan dengan hukum Mamalahwa yang baru saja disahkan baru-baru ini. Namun, Kaiana mengatakan bahwa hukum itu tidak layak untuk Kapten Metcalfe dan pasukannya. Men like these are beneath the laws of mercy. Filth that infects this land and will destroy us. Kaiana menambahkan bahwa mereka akan merusak dan menghancurkan pulau ini. Namun, Kamehameha tetap pada pendiriannya untuk tidak menyakitinya karena mereka bertujuan hanya untuk berdagang saja, bukan mencari mati. Di malam harinya, Kaiana berkumpul diskusi terkait kebijakan Kamehameha yang lebih menjunjung kedamaian di mana ada pro dan kontra. Bahkan dari keluarganya sendiri membuat Kaiana bergerak sendiri ditemani Tony dan Nahi. Mereka mendatangi kapal Kapten Metcalfe dalam kegelapan malam, melumpuhkan satu persatu penjaga kapal yang sedang berpatroli, kemudian mencari Marley untuk diculik karena perbuatannya saat di Zamboanga terhadap Tony. Namun, tiba-tiba muncul Kamehameha datang mencegahnya. O papamu au yai. Kaiana beserta Tony dan Nahi menghadap Kamehameha untuk mendapatkan nasihat. Namun, Kaiana bersikeras bahwa tindakan yang diambil Kamehameha adalah salah dan akan menimbulkan anggapan bahwa kita ini lemah. Shown it to be true. Kaiana mendatangi Namake karena disangka yang telah mengadukan apa yang akan dilakukan Kaiana di kapal itu. Namun, Namake menyanggahnya dan Kupu Ohi secara tidak langsung mengatakan bahwa dialah yang memberitahukannya. Hal itu membuat Nahi muak dengan semua ini karena dia melihat saudaranya sendiri mengkhianati Kaiana bahkan yang kedua kalinya. I had to. This was not the first time. Do not speak on. John Yong diutus untuk menyampaikan pesan Kamehameha kepada Kapten Metcalfe bahwa mereka harus meninggalkan pulau ini. Namun, Marley dan Kapten Metcalfe malah mengolok-ngolok dengan mengatakan bahwa dia telah menjadi budak berkulit kosong. There'll be no stopping the tide of men who will come for it. Kaiana melepaskan amarahnya sambil latihan menembak, kesal dengan kenyataan bahwa Kupu Ohi istrinya yang memberitahu Kamehameha tentang kedatangannya ke kapal Kapten Metcalfe. Namun diredakan ke Ahumanu bahwa dia melakukan itu karena mencemaskan keselamatannya. Kaiana merasa bahwa hanya Ka'ahumanu saja yang memahami apa yang dia lihat di luaran sana. Namun Ka'ahumanu mengatakan bahwa Kaiana harus bersabar dan tak lama kemudian mereka melihat kapal Kapten Metcalfe menuju pantai lainnya, padahal sudah diingatkan untuk meninggalkan semua pulau di Hawaii. Ternyata kapal Kapten Metcalfe menuju pantai di mana Fai sedang mencari keluarganya membuat para penduduk di sana berlarian mendekati kapal itu untuk melihat lebih dekat tanpa mengetahui maksud kedatangan kapal itu. Kapten Metcalfe memerintahkan anak buahnya untuk mengisi peluru dengan paku pertanda untuk bersiap-siap melakukan penyerangan, sementara Ka'ahumanu melaporkan bahwa kapal Kapten Metcalfe bukannya pergi, malah pindah haluan ke sisi lain dari pulau itu. Benar saja, pembantaian dilakukan terhadap penduduk yang saat itu terbuka lebar tanpa pertahanan membuat jumlah korban jiwa yang tidak sedikit. Bahkan Fai menjadi korban karena berusaha melindungi seorang anak perempuan yang hanya berdiri terpaku karena ketakutan.
Kapten Metcalfe memaksa Marley untuk meninggalkan kapalnya dengan terjun ke laut karena jika tidak timah panas akan disarangkan ke tubuhnya, kemudian pergi berlayar meninggalkan pulau itu. Pesan dari cerita kali ini adalah jangan pernah salah berkawan, karena bisa jadi kawan jadi lawan, maka berkawanlah dengan perawan, karena bisa jadi lebih menawan dibandingkan bukan perawan tapi malah jadi lawan.